Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Nur Azika. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai stack, yang artinya tumpukan. Stack ini memiliki konsep LIFO, yang artinya last in, first out. Artinya data yang terakhir kali dimasukkan, maka data itulah yang akan pertama kali dikeluarkan. Stack ini merupakan suatu cara untuk mengorganisasikan data-data dalam suatu program. Dapat dilihat pada ilustrasi tentang tumpukan atau stack berikut, yaitu terlihat pada tumpukan beberapa buku. Maka buku yang terakhir kali ditumpuk, maka buku itu pula yang akan dapat dikeluarkan untuk pertama kali, sesuai dengan konsepnya yaitu last in, first out. Berikut adalah penjelasan tentang codingan stack. Selamat menonton. Nah, ini merupakan codingan atau listing program dari stack atau tumpukan dalam bahasa C++. Untuk codingan dalam bahasa C++, tentunya harus ada suatu headernya, yaitu seperti header IOStream. Header ini digunakan sebagai header dari cin dan cout. Selanjutnya ada header conio.h. Header ini ada karena di dalam program menggunakan sistem Getch. Sistem Getch ini berfungsi untuk mempost output suatu program dan akan kembali dieksekusi setelah menekan enter, sehingga tampilan hasil runningnya menjadi lebih simpel. Yang selanjutnya ada header stdlib.h. Header ini ada karena dalam program terdapat sistem CLS. Sistem CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang sudah dijalankan agar tampilan hasil running pada layar compiler menjadi lebih simpel. Nah, selanjutnya ada define max 4. Ini merupakan pendefinisian maksimal tumpukannya atau maksimal stacknya, yaitu maksimalnya adalah 4. Jika sudah mencapai 4, berarti tumpukan penuh. Selanjutnya ada using namespace std. Ini digunakan sebagai pengganti std_cout dan std_cin, sehingga penulisan cout dan cin pada program tidak perlu seperti ini. Cukup seperti ini saja, sehingga memudahkan programmer untuk menulis listing programnya. Selanjutnya ada sebuah struct yang bernama tumpukan. Nah, ini menjadi acuan utama untuk pemasukan data tumpukannya. Di dalam struct ini terdapat nilai yang bertipe data integer, bervariabel atas, dan bertipe data integer, bervariabelnya array. Arraynya max, tipe datanya variabelnya data yang memiliki array max berdasarkan max yang sudah didefinisikan di sini. Dan struct ini menggunakan objek T sebagai objeknya. Selanjutnya ada prosedur awal. Prosedur awal ini digunakan sebagai awal pemasukan data tumpukan. Artinya, tumpukan dimasukkan dimulai dari T atas sama dengan 0. Jadi, tumpukan kosongnya bermula dari T atas sama dengan 0. Selanjutnya ada fungsi kosong.
fungsi kosong ini berisi atau bernilai jika T atasnya sama dengan 0, maka fungsi kosong bernilai benar. Jadi bila T atas kosong artinya tumpukan itu kosong. Kemudian ada else jika fungsi kosong bernilai 0, maka tumpukan tersebut tidak kosong. Selanjutnya ada fungsi penuh. Fungsi penuh ini bernilai jika T atas sudah mencapai maks atau sudah mencapai 4. Dalam artian tumpukan sudah penuh, maka fungsi penuh bernilai benar atau bernilai 1. Tetapi jika belum penuh, maka fungsi penuh bernilai 0. Artinya tumpukan tersebut sudah terisi tetapi belum penuh. Kemudian ada prosedur input. Nah, prosedur input ini berdasarkan tipe data integer dan variabel data yang berada pada struct tadi. Nah, jadi dalam prosedur input ini, atau bisa juga disebut dengan prosedur push yang di dalamnya terdapat jika fungsi kosong bernilai benar atau sebelumnya data tersebut belum dimasukkan suatu data, artinya data tersebut kosong, maka akan berjalan fungsi kosong. Dan yang berjalan adalah ini. Di dalam sini terdapat T atas plus plus. Ini merupakan acuan untuk menghitung ini. Sehingga hasil dari ini akan di-outputkan pada ini. Selanjutnya, prosedur input akan berjalan jika tumpukan itu belum penuh. Dengan kata lain, fungsi penuhnya bernilai salah. Artinya tumpukan tersebut sudah terisi tetapi belum penuh dan akan menjalankan yang ada di dalam sini. Dan di sini juga terdapat T atas plus plus. T atas plus plus ini juga menjadi acuan untuk menghitung ini. Dan menghitung ini dan hasil dari hitungan ini akan di-outputkan di sini. Dan jika tumpukan tersebut sudah penuh, sudah mencapai maksimal, maka akan menjalankan ini. Dan akan memunculkan kalimat tumpukan penuh pada layar compiler. Dan selanjutnya ada prosedur tampil. Prosedur tampil ini berguna untuk menampilkan data-data yang sudah diinput sebelumnya, yang sudah diinput pada prosedur input. Nah, prosedur tampil ini akan berjalan jika fungsi kosong bernilai salah. Dengan kata lain, tumpukan tidak kosong. Artinya tumpukan itu terisi. Dan akan berjalan perulangan ini. Dan perulangan ini bertipe data integer yang sebagai indeks adalah T atasnya. Nah, karena T atas yang menandakan bahwa tumpukan itu terisi berawal dari 1, maka diisi dengan 1. Karena kalau berawal dari 0 artinya tumpukan itu kosong. Jadi karena tumpukan itu berawal terisi, makanya ditulis 1 di sini. Jadi I lebih dari sama dengan 1. Kemudian di sini terdapat I min min. I min min ini karena perulangan yang dimunculkan dimulai
dari data yang terakhir kali diinput sampai ke data yang pertama kali diinput. Karena sesuai dengan konsep dari stack atau tumpukan, yaitu last in, first out. Dan perulangan ini akan dimunculkan dengan outputan ini. Dan di sini menggunakan array 1 dimensi. Nah, jika saat menjalankan prosedur tampil tetapi data tersebut kosong, maka dalam artian sebelumnya tidak ada penginputan data, maka akan berjalan kondisi else yang menampilkan tumpukan kosong pada layar compiler. Nah, selanjutnya ada prosedur hapus. Prosedur hapus ini dalam artian bahwa pada prosedur hapus ini terjadi pengambilan data yang paling atas atau data yang berada tumpukan paling terakhir diinputkan. Nah, dalam prosedur hapus ini berjalan jika fungsi kosong bernilai salah. Dengan kata lain, data tersebut tidak kosong. Artinya ada isinya, entah penuh atau tidak, yang penting ada isinya. Dan di sini akan terjadi pengambilan data pertama dengan acuan T atas min. Dan kemudian akan di-outputkan di sini. Dan jika sebelumnya tidak terjadi penginputan data, maka data tersebut otomatis kosong dan akan memunculkan, dan jika memilih prosedur hapus akan memunculkan kondisi ini, artinya data kosong. Selanjutnya ada prosedur bersih. Prosedur bersih ini berfungsi untuk menghapus semua data yang sudah diinputkan dengan cara mengembalikan data tersebut menjadi T atasnya sama dengan 0, dengan artian jika dengan adanya ini, maka tumpukan akan kosong, sehingga akan memunculkan pada layar compiler tumpukan kosong. Nah, selanjutnya berjalan fungsi utama yang akan ditampilkan pada layar compiler. Nah, fungsi utama ini berisi, yang pertama adalah variabel integer, tipe data integer yang bervariabel pil dan variabel data. Kemudian akan memanggil prosedur awal yang sudah ditulis sebelumnya pada program. Prosedur awal itu menandakan tadi bahwa tumpukan tersebut bermula dari tumpukan kosong, yang artinya T atas sama dengan 0. Ketika T atas sama dengan 0. Nah, kemudian ada do while, yang di dalam do while ini terdapat sistem CLS tadi. Nah, setelah sistem CLS ini ditulis buah menu yang menjadi acuan kita untuk menentukan inputan yang akan diinputkan pada variabel pil. Nah, kemudian setelah itu ada switch case. Switch case ini berpacu pada variabel pil yang diinputkan di sini. Nah, pada switch ini terdapat beberapa case. Nah, jika kita memilih case 1, maka akan menjalankan prosedur input data. Nah,
Bisa dibuktikan dengan ketika kita running. Nah, ketika kita memasukkan case 1 dan kita akan memasukkan data. Data ini contohnya yang sudah saya tulis sebelumnya. Data yang pertama adalah data 5. Maka akan muncul data awal 5 masuk ke stack. Nah, ini berjalan karena sebelumnya pada program ditulis pada prosedur input. Jika awalnya data belum masuk, artian dalam data itu kosong, maka akan berjalan fungsi kosong ini. Oleh karena itu, yang ditampilkan dalam layar compiler adalah output dari ini, yaitu data awal masuk ke stack. Nah, proses dari ini berawal dari T atas plus plus. Nah, penjelasannya yaitu T atas plus plus itu sama dengan T atas sama dengan T atas plus 1. Nah, ketika kita menginputkan data 5 tadi, posisinya saat tumpukan kosong. Nah, jadi saat menginput data 5 itu, T atasnya sama dengan 0, artinya kosong. Jadi, untuk membuat data yang masuk itu, data yang sudah masuk, maka hitungannya adalah 0 ditambah 1. 0 ini adalah T atas ini. 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi, data pertama yang masuk sama adalah 5. Sesuai dengan yang ada di layar compiler. Kemudian, jika kita menginputkan data 6 sesuai yang ada di sini, artinya data yang kedua adalah data 6, maka kondisi pada saat menginputkan data 6 itu adalah tumpukan sudah terisi tetapi belum penuh. Maka akan menjalankan bagian ini. Nah, penjelasannya adalah karena posisi T atas sama dengan 1, maka T atas menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi saat menginputkan 6, kondisinya adalah T data sama dengan 2. Bisa dibuktikan. Nah, kita memilih case 1 lagi dengan menginputkan data 6. Nah, maka yang muncul adalah data selanjutnya. 6 masuk ke stack sesuai dengan outputan yang ada di program. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan lagi nih input data 9 sesuai yang ada di sini. Artinya data yang ketiga adalah data 9. Jadi saat menginputkan data 9 itu kondisinya T atas sama dengan 2. Saat T atas sama dengan 2 terjadi penginputan lagi. Jadi T atas ini ditambah 1 lagi, jadi sama dengan 3. Jadi kondisinya menjadi T data 3 sama dengan 9. Jadi caranya sama kayak menginputkan data 6 tadi. Nah, kemudian kita bisa membuktikannya.
kita memilih case 1 lagi, datanya data ketiga sama dengan 9. Nah, maka sama seperti output yang keluar, perintahnya sama seperti menginputkan data 6 yang tadi. Kemudian kita akan mengisi data 2. Nah, saat menginputkan data 2 ini, tumpukan juga terisi tetapi belum penuh juga. Maka prosesnya sama seperti sebelumnya. 3, karena T atas masih 3, jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi T data 4 sama dengan 2. Bisa dibuktikan. Milih case 1 lagi. Terus di input data 2 yang nilainya 2. Kemudian data selanjutnya 2 masuk ke stack. Nah, karena pada saat menginputkan nilai data 2 ini sudah mencapai 4, maka tumpukan berarti sudah penuh. Jika menginputkan data lagi, maka akan muncul, misalnya kita pilih 1 lagi, data yang masuk ada, misalkan kita pilih 7, kita masukkan 7, maka akan muncul tumpukan penuh. Karena data sudah penuh, sudah mencapai maksimal, yaitu T data sama dengan 4. T data 4. Nah, selanjutnya jika kita memilih case 2, akan menjalankan prosedur tampil. Nah, prosedur tampil ini sudah ditulis sebelumnya, yaitu ini. Prosedur tampil ini jika kita jalankan, maka akan memunculkan, kita pilih case 2, akan memunculkan prosedur tampil. Prosedur tampil ini ditampilkan dari data yang paling akhir masuk sampai ke data yang pertama kali masuk. Nah, kemudian jika kita memilih case 3, akan menjalankan prosedur hapus. Prosedur hapus yang sudah ditulis juga sebelumnya, yaitu ini. Prosedur hapus ini tadi adalah mengambil data yang paling atas atau data yang terakhir kali diinputkan. Bisa dijalankan pada compiler. Misalkan kita case 3 untuk menghapus, maka akan keluar data 9 akan diambil. Artinya data teratas sudah terambil. Prosesnya adalah, nah, karena di sini ada T atas min-min, maka T atas min-min ini mengartikan bahwa T atas sama dengan T atas min 1 sama dengan T atasnya sudah mencapai 4. Jadi sebelumnya itu T atasnya sama dengan 4. Nah, karena sudah 4, makanya di sini jadi 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi yang muncul menjadi data yang terakhir diinputkan adalah data 3. Bisa dibuktikan dengan menjalankan prosedur tampil lagi dengan memilih case 2. Nah, sisa 3 kan data-datanya jadi
Sisa ada tumpukan ke-1, tumpukan kedua, dan tumpukan ketiga. Tumpukan keempatnya sudah diambil menggunakan prosedur hapus atau pop. Kemudian, jika kita memilih case 4, maka akan menjalankan prosedur bersih, yaitu mengembalikan tumpukan menjadi kosong. Bisa dibuktikan, kita memilih prosedur bersih nomor 4, maka akan munculkan tumpukan kosong. Jadi tumpukannya sudah dikosongkan. Kemudian, jika kita memilih case 5, maka artinya akan mengakhiri stuck-nya, mengakhiri program tumpukannya. Bisa dibuktikan, kita pilih 5 untuk keluar dari program tumpukannya atau program stuck. Nah, akan keluar output terima kasih. Nah, tekan enter untuk keluar. Nah, di sini ini ada peran gets-nya. Nah, jika kita tekan enter, maka akan muncul seperti ini. Jadi, fungsi dari gets ini tadi untuk menahan munculnya kalimat ini. Nah, setelah itu, kita tekan enter lagi untuk keluar dari program. Nah, pada switch case ini akan berakhir saat kita menginputkan 5 sesuai dengan syarat yang ada di while-nya. Jika kita menginputkan variabel pil dengan 5. Nah, dan juga pada switch case ini menggunakan break agar menahan data yang ada pada prosedur tampil, hapus, bersih, bisa ditahan dulu sehingga data yang di sini tidak dimunculkan, hanya data yang case-nya yang dipilih saja. Baiklah, itu saja video tentang penjelasan dari stuck atau tumpukan pada bahasa C++. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.